Melihat kontroversi gaya pengacara Rasman Nasution, kini nampak berbeda dari yang sebelumnya. Pengacara Rasman dikenal suara keras itu yang penuh emosional saat berbicara di hadapan publik ataupun di depan awak media. Melihat gaya pengacara Rasman seperti tak pernah gentar saat berhadapan dengan siapapun, termasuk lawannya kini dengan sesama profesi pengacara Hotman Paris. Hotman Paris selain dijulukan pengacara kondang dan memiliki jam terbang tinggi di dalam dunia advokat, Rasman nampak tidak ada gentarnya saat berhadapan langsung dengan Hotman Paris di ruang persidangan. Ade, istri kedua dari pengacara Rasman Nasution ini, mengungkap di balik perseteruan dengan Hotman Paris, istri Rasman Nasution juga mengatakan bahwa Rasman kini agak berbeda dari yang sebelumnya dengan sekarang ini terlihat soft saat berbicara dan bersikap tenang. Kan kalau lihat kemarin Rasman diundang di acara TV kan ada tuh live ya selama 2 jam. Kan Rasman udah cooling down gitu loh. Begini, Rasman sudah setengah keras, udah keras, paling keras udah dilakukannya untuk membela dirinya kan gitu. Nah sekarang ya udah selesai gitu loh. Jadi buat apa lagi ya kita cooling down aja gitu, nggak ada. Rasman udah penting isi hati ungkapan Rasman pada saat itu sudah diungkapkannya gitu loh. Jadi tidak ada ya cooling down aja. Dan kami pun sekeluarga pun juga udahlah. Penting segala daya upaya kita telah lakukan, apapun itu, pokoknya kita udah sangat berusaha. Sekarang kita serahkan sama Allah, bagaimana ini akhir dari permasalahan ini bagaimana. Intinya kalau umpamanya yang diungkap oleh Bang Rasman itu bisa nanti majelis hakim tidak mengatakan bahwa tidak benar ya. Saya justru tadi melihat persidangan, justru saya meyakini apa yang disampaikan oleh Bang Rasman ini ternyata banyak kebenarannya. Luar biasa, tadi terdakwa banyak sekali tidak mau menjawab ya. Iya, betul. Dan menurut saya ya, rasanya kalau kemarin Bang Rasman meminta mengganti majelis hakim, rasanya cukup beralasan. Kenapa? Tidak equal, sangat tidak equal. Di balik konflik yang sedang berjalan dengan Hotman Paris, Rasman pun ternyata sudah mempersiapkan untuk kebutuhan kedua istrinya hingga kebutuhan anak-anaknya. Alhamdulillah sudah, tapi ya kalau buat sekolah, buat kehidupan itu cukup ya. Ya saya kan tidak harus soalnya naik jet pribadi, punya rumah gedung 29 lantai ya, nggak gitu juga kan. Karena hidup ini buat cari-cari apa sih gitu loh. Hidup ini kan kita cari ketenangan lahir dan batin, sehat, anak-anak yang baik, itu sudah jauh lebih cukup, lebih bahagia seperti itu. Ade, istri kedua dari pengacara Rasman Nasution ini, merasa tidak khawatir lagi jika sang suami mendekam di balik jeruji besi. Saya, Rasman dan keluarga itu memang kami itu tidak terlalu berambisi dengan dunia ini gitu loh. Yang penting kami apa yang telah kami capai pada hari ini, kami sangat bersyukur pada Allah telah memberikan kami kesehatan, rizki, anak-anak yang baik, yang soleh, soleha, itu sudah cukup. Jadi kalau misalnya pahit-pahitnya, misalkan basnya udah nggak bisa lagi beracara, ya nggak ada masalah gitu. Toh kami semua sudah dipersiapkan untuk Bang Rasman, anak-anak, saya, Bu Eli, dipersiapkan Bang Rasman semuanya itu semua. Itu jauh-jauh hari seperti itu. Meninggalkan kontroversi perseteruan Rasman dengan Hotman Paris. Tindakan pengacara Firdaus Oiwobo itu hingga menjadi viral. Firdaus naik ke atas meja persidangan di tengah kisruh Hotman Paris dengan Rasman di ruang persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Tak disangka, dalam tindak Firdaus Oiwobo berdampak dianggap fatal di mata para penegak hukum, aksi serono Firdaus ini menimbulkan diberhentikannya dari organisasi Kongres Advokat Indonesia, hingga sumpah advokatnya pun dibekukan.
Dalam persidangan yang digelar kembali minggu lalu, Kamis 20 Februari, Firdaus Oiwobo tidak hadir dalam persidangan tersebut. Apa buntut dari tindakan beberapa pekan hari lalu, atau memang sengaja tidak menghadiri persidangan? Dalam aksi Firdaus Oiwobo itu yang naik ke atas meja di ruang persidangan pun, para rekan sejawat profesi advokat akhirnya angkat bicara terkait tindakan Firdaus yang dianggap kurang bermoral. Lantas, seperti apakah tanggapan pengacara Achong Latif terkait tindakan Firdaus Oiwobo yang dianggap melanggar dalam kode etik advokat? Jadi ketidakhadiran Firdaus Oiwobo ini di sidang Rasman Arief Nasution pada tanggal 20 kemarin, saya rasa bentuk kepanikan dia, bentuk ketakutan dia. Dia takut untuk datang ke persidangan itu. Dia takut untuk dampingi Rasman di persidangan. Karena dia tahu konsekuensinya. Dia bakal dikeluarkan oleh hakim. Dia tidak akan diterima oleh majelis hakim di persidangan Rasman itu. Karena apa? Karena sumpah advokatnya sudah dibekukan. Apalagi sebelumnya ini sudah dipecat. Sejak sumpah advokatnya Firdaus ini dibekukan, maka Firdaus tidak boleh lagi menjalankan profesinya sebagai advokat. Firdaus tidak boleh lagi menjalankan profesinya sebagai pengacara, bertindak seperti pengacara. Apalagi Firdaus ini menjalankan profesi advokat, meminta atau mengambil uang atau fee dari klien atau orang lain, ini bisa jadi akan berakibat hukum. Bahkan bisa dipidana. Karena tidak boleh lagi dia menjalankan profesinya, dan itu diatur oleh undang-undang advokat. Tidak boleh bertindak, menjalankan atau mengaku-ngaku lagi sebagai advokat. Itu konsekuensi dari dibekukannya sumpah saudara Firdaus Oiwobo ini. Dia bukan pengacara lagi, dia bukan advokat lagi. Apapun alasannya dia, walaupun alasan dia saya sudah organisasi ini dan itu tidak masuk. Tetap dia posisinya atau dia saat ini bukanlah seorang pengacara atau bukan seorang advokat. Terus terkait dilaporkannya oleh Pengadilan Jakarta Utara, saya rasa apa yang dilaporkan oleh Ketua Pengadilan Jakarta Utara ini sudah jelas. Semua orang pun seluruh Indonesia sudah tahu. Bahkan Firdaus ini kan naik ke meja sidang. Dan saya rasa tidak hanya Firdaus Oiwobo saja, ada Rasman, ada tim yang lain, dan banyak di situ. Saksinya siapa? Semua orang yang menonton itu bisa jadi saksi. Buktinya apa? Video yang beredar itu udah jadi bukti. Artinya kemungkinan besar Firdaus ini akan menjadi tersangka terkait laporan Ketua Pengadilan Jakarta Utara. Meninggalkan peristiwa aksi heroik Firdaus Oiwobo naik ke atas meja, pengacara Rasman Nasution akhirnya penuhi panggilan Mabes Polri atas laporan Pengadilan Negeri Jakarta Utara terkait tindakan Rasman dianggap unsur contempt of court. Rasman bersama Firdaus Oiwobo jalani pemeriksaan di Mabes Polri Rabu 26 Februari. Dalam pemeriksaan itu, Rasman didampingi dengan kuasa hukumnya hingga Ketua Umum Organisasi Advokat Peradi Bersatu, di mana turut mengkawal dalam perkara tersebut. Dalam pemeriksaan tersebut, dimunculkan beberapa alat bukti berupa video. B. Kanu, selaku Ketua Umum Depan Peradi Bersatu, membantah atas laporan Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang disangkakan Rasman terjerat pasal contempt of court. Menurut B. Kanu, Rasman dalam peristiwa itu hanya hal berupa tindakan ekspresi semata. Dalam persidangan pun dalam keadaan disekor. Ya, kalau saya lihat itu, kalau pasal 335 itu, kemudian 217 itu saya rasa jauh sekali. Karena dia tidak mengancam orang dengan tenaga yang kuat, keras, atau menggunakan alat-alat kekerasan, atau dia menggunakan tenaga, mengancam dengan kata-kata yang mengancam. Itu nggak ada sama sekali. Yang ada cuman memang ada pukul meja, tapi pukul meja kan seperti itu kan, pukul meja. Dia karena nggak sabaran, karena kecewa, jadi itu ekspresi. Kemudian dia mengatakan bahwa
ada koruptor itu, dia bilang bahwa polisi juga ada koruptor, ya kan? Hakim juga ada yang koruptor, jaksa juga ada yang koruptor, pengacara pun ada yang koruptor. Bukan berarti dia menuduh bahwa hakim tersebut koruptor. Itu ekspresi seperti ekspresi bagaimana orang kecewa. Jadi kalau saya lihat pasal 335, 207, 217, saya kira jauh sekali, terlalu jauh. Jauh sekali, nggak ada unsur sama sekali itu. Dia bukan unsur mengancam, bukan mengancam, itu ekspresi kekecewaan sebagai seorang terdakwa, itu maksudnya.